adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gerak harmonik sederhana pada bandul atau ayunan sederhana. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah ayunan sederhana atau bandul yang ideal terdiri dari benda titik bermassa yang digantung menggunakan tali fleksibel yang massanya dapat diabaikan. Tetapi pada kenyataannya tidak ada massa titik atau tali tanpa massa. Jadi kita tidak akan pernah dapat membuat bandul sederhana. Ketika bergerak harmoni sederhana, kita ketahui bahwa benda yang melakukan satu periode berarti bergerak dari titik P ke O, ke titik Q, kembali lagi melalui titik O, lalu ke P. Atau dari titik Q ke O, kemudian ke titik P, kembali lagi ke titik Q. Untuk menentukan periode dan frekuensi bandul ini, misalkan bandul bermassa M, panjang talinya L, dan percepatan gravitasinya G. Titik O merupakan posisi keseimbangannya. Maka seperti yang kita ketahui pada gambar, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada bandul atau pada massa, yaitu ada gaya tegangan tali T, dan ada berat bendanya mg atau berat bandulnya, dan kita uraikan menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Theta adalah simpangan, ya, simpangan bandul. Saat bandul dipindahkan ke posisi P melalui sudut theta dari vertikal, gaya pemulihnya sebesar minus mg sin theta, ya. Jadi yang membuat bandul atau benda bergerak bolak-balik di titik keseimbangan, yaitu titik O, adalah gaya minus mg sin theta atau minus mg tan theta. Kenapa tan theta? Karena theta sangat kecil, ya. Karena theta sangat kecil, berarti nilai dari sin theta itu mendekati tan theta, yaitu sama dengan Y per L. Maka kita bisa tuliskan kembali menjadi F sama dengan minus MGY per L. Karena gaya pemulih juga dapat dinyatakan dengan minus K kali Y, dengan K itu adalah M kali omega pangkat 2, maka kita bisa tuliskan M kali omega pangkat 2 sama dengan M kali G per L. Maka kita dapatkan kecepatan sudut atau frekuensi sudut ayunan sederhana itu sama dengan akar G per L. Karena omega sama dengan 2pi per T atau 2pi kali F, maka kita peroleh periode bandul atau periode ayunan sederhana itu adalah T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensinya adalah 1 per 2pi akar G per L. Jadi kita simpulkan bahwa periode dan frekuensi bandul sederhana tidak bergantung pada amplitudo dan massa bandul, tetapi bergantung pada panjang tali, ya, panjang tali dan percepatan gravitasi Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah bandul sederhana memiliki periode T dengan panjang tali L. Agar periodenya menjadi setengah T, maka perubahan panjang tali adalah ketika panjang talinya L, ya, panjang tali L, periodenya T, maka kita bisa tuliskan periode bandul T sama dengan 2pi akar L per G. Tetapi ketika panjang talinya menjadi L aksen, maka periodenya menjadi T aksen. Maka kita bisa tuliskan T aksen sama dengan 2pi akar L aksen per G. Jika kita bandingkan kedua persamaan ini,
dapatkan T aksen per T sama dengan 2pi akar L aksen per G bagi 2pi akar L per G. Kita coret, kita dapatkan akar L aksen per L, atau L aksen per L sama dengan T aksen per T pangkat 2. Karena T aksennya itu sama dengan setengah T, maka L aksen per L sama dengan setengah T bagi T pangkat 2, atau sama dengan 1/4. Berarti L aksennya sama dengan 1/4 L. Maka perubahan panjang tali itu adalah delta L sama dengan L kurang L aksen, itu sama dengan L kurang 1/4 L sama dengan 3/4 L. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah ayunan sederhana dengan panjang L digantung pada langit-langit sebuah elevator yang sedang dipercepat ke atas dengan percepatan tetap A. Untuk simpangan kecil, periode T dari ayunan adalah dalam sebuah elevator digantung bandul dan diberi simpangan kecil, elevator bergerak dipercepat ke atas. Periode bandul akan berubah jika elevator bergerak dipercepat. Bisa dipercepat ke atas dan dipercepat ke bawah. Pada soal ini, jika elevator dipercepat ke atas dengan percepatan tetap A, maka percepatan gravitasi efektifnya percepatan gravitasi efektif adalah G aksen. Dengan G aksen itu sama dengan G plus A. Maka periode dari bandul tersebut atau periode dari ayunan adalah T sama dengan 2pi akar L per G aksen. Itu sama dengan 2pi akar L per G tambah A. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Periode sebuah bandul sederhana adalah 3 second. Tentukan periode bandul tersebut jika panjang bandulnya A ditambah 60% dan B dikurangi 60% dari panjang mula-mula. Pada soal diketahui periodenya sama dengan 3 second. Sedangkan untuk menghitung periode bandul, kita gunakan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Karena panjang talinya berubah atau L-nya berubah, untuk A misalnya L1 sama dengan L tambah 60% dari L, dengan L itu panjang mula-mula, maka ini menjadi L tambah 0,6 L atau 1,6 L. Maka periode dari bandul menjadi T1, yaitu sama dengan 2pi akar L1 per G, atau sama dengan 2pi akar L1 nya kita ganti 1,6 L per G, atau kita bisa tuliskan kembali menjadi T1 sama dengan 2pi akar L per G kali akar 1,6. Karena 2pi akar L per G itu sama dengan 3 second, maka T1 nya sama dengan 3 akar 1,6 atau sama dengan 1,6 berarti sekitar
3,79 second. Jadi jika ditambah 60% panjang talinya, maka periodenya akan bertambah menjadi 3,79 second. Yang B, jika panjang talinya dikurangin menjadi L2, yaitu sama dengan L kurang 60% L, atau sama dengan L kurang 0,6 L atau 0,4 L ya. Maka periodenya menjadi T2, yaitu sama dengan 2pi akar L2 per G, atau sama dengan 2pi akar L2 nya 0,4 L bagi G, atau T2 sama dengan 2pi akar L per G kali akar 0,4. Maka T2 nya sama dengan, karena 2pi akar L per G itu 3, maka sama dengan 3 akar 0,4, atau sama dengan mendekati 1,9 second. Jadi jika panjang talinya dikurangi 60% dari panjang mula-mula, maka periodenya itu berkurang menjadi 1,9 second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah ayunan sederhana sedang melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode waktu T. Jika panjang bandul ditambah 21%, maka periode bandulnya akan naik sebesar panjang mula-mula bandul, misalnya L. Panjang bandul itu adalah L, maka periode T-nya sama dengan 2pi akar L per G. Jika panjang bandul ditambah 21%, maka panjang bandulnya menjadi L aksen, yaitu sama dengan L tambah 21% L, atau sama dengan L tambah 0,21 L ya, atau 1,21 L. Maka periode bandulnya akan menjadi T aksen, yaitu sama dengan 2pi akar L aksen per G, atau sama dengan 2pi akar L aksennya kita ganti dengan 1,21 L, 1,21 L per G, atau T aksennya sama dengan 2pi akar L per G dikali akar 1,21, atau sama dengan, karena 2pi akar L per G itu T, maka kita bisa tuliskan T aksen sama dengan T akar 1,21 itu kita bisa tuliskan menjadi 121 per 100, atau sama dengan T akar 121 itu 11 ya, 11 per akar 10, akar 100 berarti 10. Maka T aksennya sama dengan 11 per 10 T. Maka periode bandul akan naik sebesar, berarti perubahan periode bandul itu delta T sama dengan T aksen kurang T, yaitu 11 per 10 T kurang T, itu sama dengan 1/10 T. Jadi delta T nya sama dengan 1/10 T atau 0,1 T. Jika kita nyatakan dalam persen, maka delta T nya itu sekitar 10% dari periode awalnya. Jadi naik 10%. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah bandul dengan panjang L ketika diberi simpangan kecil menjalani gerak harmonik sederhana dengan periode 8 second. Suatu penghalang dipasang tepat di bawah titik pusat bandul, sehingga hanya 1/4 panjang bandul terbawa yang dapat mengayun ketika ayunan mengenai penghalang. Lama waktu yang diperlukan bandul dari A kembali lagi ke A adalah, kita misalkan periode dari bandul ya, periode dari bandul itu T aksen ketika panjang talinya L aksen, itu sama dengan panjang dari N ke O.
yaitu sama dengan 1/4L, karena panjang M ke A itu adalah panjang MA itu sama dengan L. Maka lama waktu dari A kembali lagi ke A adalah lama waktu, yaitu T, dari A kembali lagi ke A itu sama dengan T dari A ke O ditambah T dari O ke B ditambah T dari B ke O tambah T dari O ke A. Sedangkan kita ketahui dari gambar bahwa T dari A ke O itu sama dengan T dari O ke A, dan T dari O ke B sama dengan T dari B ke O. Maka kita bisa tuliskan T dari A kembali lagi ke A itu sama dengan 2 kali T dari A ke O ditambah 2 kali T dari O ke B. Oke. Karena panjang talinya L ya, atau panjang bandulnya L dan periode T, maka dari gambar kita ketahui T dari A ke O ya, T dari A ke O itu dari gambar kita ketahui bahwa T dari A ke O itu sama dengan 1/4 dari periode bandul ya. Dan ketika bergerak dari O ke B, ketika bergerak dari O ke B, panjang talinya L aksen ya. Panjang tali itu L aksen, yaitu sama dengan 1/4L, dan periodenya T aksen. Berarti T dari O ke B itu sama dengan 1/4 T aksen ya. Dengan T itu sama dengan 2pi akar L per G, dan T aksen sama dengan 2pi akar L aksen per G. Maka kita dapatkan T aksen per T ya. Kita bandingkan kedua rumus ini, kita dapatkan akar L aksen per L, maka sama dengan akar dari 1/4 L bagi L, maka sama dengan 1/2, sehingga kita dapatkan hubungan T aksennya sama dengan setengah T. T aksennya setengah T. Maka lama waktu dari A kembali lagi ke A itu sama dengan 2 kali waktu dari A ke O ya. Waktu dari A ke O berarti 1/4 T. 1/4 T ditambah 2 kali waktu dari T, waktu dari O ke B. Waktu dari O ke B itu adalah 1/4 T aksen, sama dengan setengah T ditambah setengah kali T aksennya setengah T. Maka T dari A ke A itu sama dengan 3/4 periode ya. Jadi 3/4 T. Maka lama waktu dari A kembali lagi ke A itu sama dengan 3/4 kali T nya 8, menjadi sekitar 6 second ya. 6 second, jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Sebuah bandul dengan periode 1 detik di bumi di mana percepatan gravitasinya adalah G. Ketika bandul dibawa ke planet lain, periodenya menjadi 2 detik. Percepatan gravitasi di planet tersebut adalah mendekati ketika di bumi.
periodenya kita bisa tuliskan T sama dengan 2pi akar L per G. Tetapi di planet periodenya misalnya menjadi T aksen sama dengan 2pi akar L per G aksen. Dengan G aksen itu adalah percepatan gravitasi di planet. Maka kita bandingkan kedua rumus ini, yaitu T aksen bagi T sama dengan 2pi akar L per G aksen bagi 2pi akar L per G, yaitu sama dengan akar G bagi G aksen. Maka kita dapatkan dengan kuadratkan kedua ruas, berarti kita dapatkan T aksen per T pangkat 2 itu sama dengan G per G aksen. Karena T aksennya itu adalah periode bandul di planet, yaitu 2 detik, dan T-nya itu adalah periode bandul di bumi, yaitu 1 detik, maka kita bisa tuliskan 2/1 pangkat 2 sama dengan G per G aksen. 4 sama dengan G per G aksen. Berarti G aksennya sama dengan 1/4 G. Jadi periodenya menjadi 2 detik di planet karena percepatan gravitasi di planet itu adalah 1/4 dari percepatan gravitasi di bumi. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Ayunan sederhana bergerak harmonik terhadap suatu titik selama 6 detik antara dua posisi terjauh B dan C, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika jarak antara B dan C adalah 10 cm, waktu yang diperlukan bandul untuk berpindah dari posisi C ke posisi D, tepat di tengah-tengah antara O dan C adalah. Pada soal diketahui periode bandulnya sama dengan 6 second ya. Amplitudo sama dengan setengah dari BC, yaitu setengah dari 10 cm, maka amplitudonya 5 cm. Jarak dari O ke D atau D ke O itu sama dengan setengah kali O ke C, yaitu sama dengan 2,5 cm. Maka kecepatan sudut ayunan sederhananya sama dengan 2pi per T, sama dengan 2pi per 6, itu pi per 3 radian per second. Dari soal kita ketahui bahwa pada kondisi awal, yaitu pada T sama dengan 0, bandul berada pada posisi Y sama dengan A. Maka dengan menggunakan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, kita akan temukan sudut fase awal theta 0, yaitu kita ganti Y sama dengan A, maka A sin omega kali 0 plus theta 0. Maka 1 sama dengan sin theta 0. Sin pi per 2 sama dengan sin theta 0. Berarti sudut fase awalnya adalah pi per 2. Maka persamaan simpangan GHS ini kita bisa tuliskan sebagai Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, atau A nya 5 sin omeganya pi per 3 kali T plus theta 0 nya pi per 2. Hubungan ini ya, persamaan simpangan Y sin ini kita dapat tuliskan dalam cos, yaitu Y sama dengan 5 cos pi per 3 kali T. Jadi bisa juga dinyatakan dalam Y sama dengan 5 cos pi per 3 kali T. Ini sama ya.
pada saat T, pada saat waktu tertentu, misalnya pada saat T, maka Y-nya di titik D ya. Y di titik D berarti Y-nya di 2,5 cm. Diukur dari O. Maka kita bisa ganti Y-nya menjadi 2,5 sama dengan 5 cos pi per 3 kali T. Maka ini sama dengan setengah cos pi per 3 kali T. Cos nilainya setengah itu adalah cos pi per 3. Cos pi per 3 sama dengan cos pi per 3 kali T. Ini kita coret, kita dapatkan T-nya sama dengan 1 detik. Jadi waktu yang diperlukan bandul untuk berpindah dari posisi C ke posisi D yang berada di tepat di tengah-tengah antara O dan C adalah 1 detik.